Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Api hijau membakar dengan ganas di dalam lembah saat suara yang tenang dengan lembut melayang ke telinga si Chen, hanya untuk menyebabkan matanya tiba-tiba menyusut. Ekspresi si Chen segera berubah ketika dia mendengar suara yang masuk ke telinganya. Orang lain mungkin merasa bahwa nama itu asing, tetapi dia sangat mengenalnya. Pendiri Gerbang Xiao, pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam saat itu. Bukankah dikabarkan dia meninggalkan wilayah sudut hitam? Mengapa dia muncul di tempat ini? Kata si Chen menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Sekembalinya orang itu kali ini tidak diragukan lagi akan membawa banyak tekanan pada lembah api iblis. Sementara pikiran itu melintas di benaknya, ia berniat melarikan diri. Bagaimanapun orang itu telah membunuh Han Peng yang memiliki setengah kelas di peringkat dojong saat itu. Sekarang 2 tahun telah berlalu, sepertinya kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Kemungkinan dia akan kesulitan menghentikan Xiaoyan sendirian. Niat bertarung si Chen dengan cepat memudar saat pemikiran itu muncul. Matanya yang gelap dan dingin menyapu ke segala arah tanpa meninggalkan jejak. Kakinya tiba-tiba menginjak batu di belakangnya saat tubuhnya berubah menjadi sosok hijau yang melesat ke arah sekelompok siswa tempat Xiaoyu berada. Tindakan si Chen ini segera membangkitkan ketakutan para siswa. Namun ketika dia hendak menyerbu ke dalam kelompok siswa, pedang berat tiba-tiba muncul, membawa angin panas dan suara tajam saat akan menusuk kepala si Chen. Hati si Chen tenggelam saat melihat pedang berat yang tiba-tiba muncul mengincar kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba berputar dan berbalik. Setelah itu dia bergegas menuju pintu masuk lembah dan dengan tegas berteriak kepada orang-orang dari lembah api iblis. Serang, bunuh mereka semua. Kedua doang terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras itu. Mereka bertukar pandang sejenak sebelum mengeluarkan teriakan saat mereka memimpin banyak sosok hitam bergegas dengan marah ke arah Xiaoyan. Kalian semua harus mundur dulu, kata Xiaoyan menoleh dan berbicara pada Xiaoyu dan lainnya di belakangnya. Xiaoyu tidak ragu-ragu setelah mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang buru-buru mundur. Cahaya perak muncul di bawah kaki Xiaoyan setelah dia melihat Xiaoyu dan lainnya mundur. Tubuhnya segera bergetar menyebabkan banyak bayangan muncul di lembah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam. Dalam sekejap dia muncul di depan seorang doang. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi doang itu berubah, namun reaksinya masih cukup cepat. Pedang panjang di tangannya membawa angin kencang saat akan menembus ke arah tenggorokan Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat pakar doang yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Senyuman dingin terangkat di sudut mulutnya. Pedang berat diayunkan dengan keras dan akhirnya bertabrakan dengan pedang panjang itu. Segera suara yang jelas terdengar saat pedang panjang itu pecah. Kekuatan tajam mengalir keluar dan akhirnya memasuki tubuh doang itu. Darah segar dimuntahkan dengan liar. Selama waktu ini suara jelas dari tulang yang patah terdengar. Doang itu segera terhempas kembali sebelum menabrak dinding gunung dengan kepalanya yang pecah dan tewas seketika. Hanya dalam satu serangan seorang doang akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Adegan yang mengejutkan itu menyebabkan udara dingin naik dari kaki doang yang tersisa. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun saat sayap docinya mengepak ketika tubuhnya berbalik hendak melarikan diri. Namun suhu di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera gumpalan api hijau menyala dan muncul. Akhirnya berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Api yang ganas segera membakar tubuh doang yang akan melarikan diri itu. Jeritan menyedihkan yang tajam bergema di lembah menyebabkan hawa dingin menjalar ke tubuh orang-orang berpakaian hitam. Jeritan sengsara hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti ketika mayat doang yang telah gosong jatuh dari langit. Mayat gosong yang jatuh di depan puluhan sosok berpakaian hitam itu menyebabkan kengerian di hati mereka saat mereka menatap Xiaoyan dari jarak dekat. Mereka saling memandang sebelum akhirnya melarikan diri. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat beralih ke kelompok sosok hitam yang dengan cepat mundur. Sekelompok api bening muncul di depannya. Ketika fluktuasi tak terlihat menyebar, Xiaoyu dan lainnya nampak tertegun ketika menyaksikan tubuh orang-orang berpakaian hitam itu dengan anehnya. Tiba-tiba meledak menjadi sekelompok abu. Banyak suara rendah dan teredam menyebabkan merinding di hati Xiaoyu dan lainnya. Cara pembunuhan misterius dan tidak biasa semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Api bening di depan Xiaoyan perlahan menghilang setelah tubuh sosok hitam terakhir pecah dan fluktuasi yang aneh juga lenyap. Xiaoyan dengan lembut melirik abu hitam yang menyebar di seluruh tanah. Dia menepuk tangannya sebelum menyimpan pedangnya. Setelah itu dia menoleh dan tersenyum ke kelompok Wu Hao yang menampakkan wajah tertegun. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh Xiaoyu menghilang saat dia melihat senyum lembut di wajah Xiaoyan. Dalam sekejap lembah yang benar-benar sunyi itu sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan.
Para wanita muda yang lolos dari bencana besar segera berkumpul dan berbicara satu sama lain. Mereka juga berulang kali melemparkan tatapan mereka ke arah Xiaoyan. Tawa yang enak didengar dan tatapan yang tidak biasa dilontarkan selama waktu ini. Bagaimana dengan Si Chen? Orang itu telah melarikan diri, kata Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara gembira sekitarnya. Selama Xiaoyan diserang oleh orang-orang dari lembah api iblis, Si Chen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Tenang, dia tidak akan bisa lari, kata Xiaoyan tersenyum. Bagaimana cederamu? Tanya Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Dengan pil obatmu, aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari, kata Wu Hao tersenyum saat menjawab. Tetua Wu, apa kalian semua baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Xian yang memegang Maedi dan Moling saat dia terbang turun dari atas lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya, tatapannya segera tertuju pada Xian dan Pasadar tersenyum saat berbicara. Tidak disangka kau juga membawanya kembali, Panatua Sukian sering membicarakannya. Untuk apa orang tua itu membicarakanku? Dia pasti berpikir untuk memintaku melakukan kerja paksa dan membuatku mencari bahan obat di seluruh pegunungan, kata Xian mencibirkan mulutnya. Kekuatanmu ini sepertinya telah menembus kelas Do Huang, bukan? Kata Wu Hao seraya menyapu tubuh Xiaoyan. Tatapan sekitarnya segera terlempar ketika mereka mendengar kata Wu Hao. Cukup banyak orang dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka melihat Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kelas Do Huang adalah sesuatu yang mereka perjuangkan, namun Xiaoyan telah mencapainya pada usianya saat ini. Moling dan beberapa teman baiknya berkumpul bersama, matanya kadang-kadang menatap Xiaoyan yang wajahnya ditutupi oleh sedikit senyuman. Harus dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para wanita muda ini dibanding yang lainnya meskipun mereka juga adalah orang-orang yang paling terkenal di Akademi Jianan. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang dengan lembut berbicara. Akhirnya muncul di langit. Satu tangan melempar dan sesosok manusia jatuh dan menabrak tempat yang tidak jauh dari semua orang. Sosok manusia yang jatuh membuat cukup banyak orang terkejut. Tatapan mereka melirik hanya untuk tertegun menyadari bahwa sosok manusia yang jatuh di tanah sebenarnya adalah Si Chen yang sudah menjadi mayat. Wajahnya menjadi ungu keabu-abuan yang aneh. Tatapan terkejut pada mayat Si Chen di tanah untuk beberapa saat tiba-tiba terangkat. Mereka melihat Xiaoyi yang berdiri di langit. Xiaoyi menggerakkan kakinya dengan lembut di bawah tatapan tertegun semua orang saat dia perlahan berjalan melalui udara kosong dan tersenyum pada Xiaoyan. Namun kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan cukup banyak orang menggigil kedinginan. Maaf, awalnya aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup, tapi tidak disangka orang ini sangat lemah terhadap racun dan langsung mati. Wu Hao tertegun saat dia melihat wajah Xiaoyi yang cantik yang berisi senyuman yang mengatakan hal seperti itu. Hatinya segera bergumam mengapa wanita yang mengikuti di samping Xiaoyan begitu kuat. Selain itu, dia juga kejam. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Xiaoyi. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan keningnya. Siapa sebenarnya mereka? Ada masalah apa? Kata Xiaoyan seraya menoleh ke arah Wu Hao. Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar itu. Dia mengerutkan keningnya saat berbicara. Lembah Api Iblis merupakan faksi tua di dalam wilayah Sudut Hitam. Mereka sudah ada sejak lama. Kekuatan lembahnya juga luar biasa besar. Karena gerbang Xiao berkembang terlalu cepat, akhirnya menjadi faksi terkenal di dalam wilayah Sudut Hitam. Perluasan gerbang Xiao tentu saja akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain. Karena itu konflik terjadi dengan lembah Api Iblis. Dalam pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah Api Iblis setelah Akademi Jianan turun tangan. Karena inilah lembah Api Iblis dan Akademi Jianan saling bermusuhan. Apa mereka juga memiliki seorang dojong? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Benar, mereka juga memiliki seorang dojong, namun orang itu jarang muncul. Kata Wu Hao. Kamu kembali kali ini bukan hanya untuk mengunjungi kami, bukan? Kata Xiaoyu seraya melirik dokter peri kecil di samping Xiaoyan. Aku ada kepentingan dengan Panatua Sukian. Selain itu, api hati dalam menarah telah habis, bukan? Kata Xiaoyan mengusap hidungnya dan tersenyum. Jika Tetua Sukian tidak ditahan oleh lembah api iblis, kemungkinan dia sudah ke Jama untuk menangkapmu. Kata Xiaoyu memutar matanya ke arah Xiaoyan saat dia menjawab. Xiaoyan hanya tersenyum getir mendengar itu. Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Kata Wu Hao. Wilayah Sudut Hitam mengadakan lelang besar, aku harus pergi melihatnya. Kata Xiaoyan. Lelang di kota Kaisar Hitam, bukan? Aku juga pernah mendengarnya. Memang, itu adalah lelang terbesar di wilayah Sudut Hitam selama beberapa tahun ini. Namun kamu harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Banyak ahli yang datang ke sana. Tampaknya lembah api iblis juga akan datang ke sana, kata Wu Hao. Tenang, jika aku benar-benar bertemu mereka, aku ingin lihat seberapa kuat mereka. Setelah lelang di kota Kaisar Hitam selesai, aku akan datang ke akademi, kata Xiaoyan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiaoyu. Setelah perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiaoyan akhirnya mendekati kota Kaisar Hitam.
Awalnya Xiaoyi terkejut ketika melihat pembunuhan yang biasa terjadi. Pada akhirnya dia benar-benar bisa mengabaikan hal itu seperti Xiaoyan dan Xian. Kelompok Xiaoyan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depannya. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Ekspresi Xiaoyi sedikit berubah saat dia melihat sekelompok pria yang bertelanjang dada dengan banyak bekas luka di sekujur tubuh mereka yang berjaga di pintu gerbang kota. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota sama seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil. Wanita itu sangat bening, sudah lama sekali aku tidak melihat yang bening-bening, kata Haikim tertawa. Gadis kecil itu lumayan juga, wajah kecilnya itu sangat menyenangkan. Haizi, badan kamu seperti gajah bengkak, namun kamu menyukai gadis kecil. Wanita muda yang kemarin mati gara-gara kamu, kata Haikim tertawa. Suara tawa cabul itu terdengar di telinga Xiaoyan saat matanya menyapu situasi di pintu masuk kota. Tatapan cabul dari sekelompok pria bertubuh kekar berulang kali menyapu ke arah Xiaoyi dan Xian. Ekspresi Xiaoyi tidak berubah karena tawa itu, tangannya meraih Xian yang nampak marah. Xiaoyan menoleh pada Xiaoyi sebelum menarik Xian untuk berjalan ke pintu masuk kota. Tindakan Xiaoyan segera membangkitkan ejekan menghina dari sekitarnya. Wilayah sudut hitam hanya memandang yang kuat. Seorang yang bertindak seolah tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang dianggap sangat memalukan. 10 sosok pria besar mulai tertawa keras, namun tubuh mereka dengan anehnya membeku. Saat tawa mereka terdengar, suara ledakan rendah tiba-tiba muncul ketika semua orang tertegun saat melihat 10 pria besar itu menjadi hangus terbakar. Kerumunan di sekitarnya segera mundur setelah melihat itu. Rasa dingin naik di dalam hati mereka dan tidak berani berbicara sekecil apapun. Takut kejadian sebelumnya akan menimpa mereka. Banyak tatapan yang menyapu kelompok Xiaoyan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiaoyan berhenti di depan pintu ungu di bawah tatapan sekitarnya. 10 pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka. Teman bertiga, pintu masuk hanya untuk Do Huang. Silakan berbalik, kata seorang pria tua berjubah kuning perlahan berjalan keluar. Matanya menyipit saat menimbang kelompok Xiaoyan. Bagaimana kamu bisa tahu orang itu Do Huang dengan kekuatan bintang 3 doangmu itu? Kata Xiaoyan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Mata lelaki tua itu sedikit membeku. Seorang utusan buru-buru berlari sebelum mengatakan sesuatu di telinganya. Mata orang tua itu kemudian menyapu tubuh Xiaoyan dengan ekspresi tertegun sebelum dia berbicara. Tuan, boleh aku tahu namamu dan dari faksi mana? Aku Yan Xiao, tidak ada faksi, kata Xiaoyan. Tuan Yan Xiao, kupikir kau juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan bukan? Kalau begitu silahkan Tuan Yan Xiao bawa token ini. Selama Tuan membawa token ini ke pavilion Kaisar Hitam di pusat kota, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat tinggal untukmu. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah seorang dengan reputasi tertentu di wilayah sudut hitam. Tuan Yan Xiao, orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin hanyalah sampah. Tapi mereka adalah anggota geng serigala. Anda harus berhati-hati sedikit. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk sebelum memimpin Xiaoyi dan Xian berjalan masuk melalui pintu ungu. Pria tua itu segera melambaikan tangannya dan memanggil seorang penjaga setelah Xiaoyan pergi. Pergilah ke sekte dan beritahu tetua tentang orang-orang itu. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil mereka tidak dikenali, kata pria tua itu. Yan Xiao, tidak ada Do Huang muda seperti itu di wilayah sudut hitam. Orang ini cukup misterius. Aku akan membiarkan geng serigala mengujinya dulu, pikir pria tua itu. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat ke bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya. Dia menghela napas melihat ukuran kota Kaisar Hitam yang tidak kalah besar dengan Jama. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Kata Xiaoyi. Kita ke toko obat dulu. Kamu bisa menyerang orang semacam itu lagi. Hal itu biasa di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang akan menyalahkanmu, kata Xiaoyan saat mereka perlahan berjalan menuju jalan yang luas dan padat. Xiaoyi sedikit terkejut mendengar itu sebelum menganggukkan kepalanya dan menarik tangan Xian dan segera mengikutinya. Langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko rumah 1000 obat yang ukurannya sangat besar. Xiaoyan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran saat masuk ke dalam. Dia melihat ruangan yang sangat besar yang dipenuhi dengan banyak konter transparan. Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter dengan cukup banyak orang yang berkumpul. Xiaoyan menghampiri seorang pria tua dan mengeluarkan selembar kertas putih. Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga tertulis di atasnya. Apakah Tuan seorang alkemis? Kata orang tua itu terkejut setelah membaca catatan itu. Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di sini, kata Xiaoyan.
Jangan tersinggung Tuan, aku adalah alkemis tingkat 2, jadi hanya terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini, kata orang tua itu tertawa. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar itu. Efek obat dan bahan obat semuanya berbeda. Orang biasa akan kesulitan membedakan mereka. Namun dengan keterampilan alkemis yang dia miliki saat ini, Xiaoyan secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat. Aku juga alkemis, bagaimana? Apa Anda memiliki bahan obat itu? Kata Xiaoyan. Ada 8 ramuan obat di sini. Rumah 1000 obat memiliki 5 yang pertama. Namun harganya sedikit mahal. Total sekitar 2 juta koin emas. Untuk 3 bahan yang terakhir sulit untuk ditemukan, kata orang tua itu tersenyum. Namun jika Tuan benar-benar ingin mendapatkan ketiga bahan itu, Tuan bisa lanjut ke lantai kedua. Nilai bahan obat di sana lebih mahal. Namun Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai yang sama dengan bahan obat itu sesuai kebutuhan, kata pria tua itu. Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan saat mereka muncul di lantai 2. Namun ketika orang-orang melihat Xiaoyan tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan menarik pandangannya. Sebaliknya lebih banyak dari tatapan itu berhenti pada Xiaoyi yang berada di belakang Xiaoyan. Tuan, silahkan melihat-lihat, aku akan panggil orang yang bertugas di sini, kata orang tua itu sebelum membungkuk dan pergi. Xiaoyan mengangguk, dia memimpin Xiaoyi dan Zian menyusuri ruang besar. Kejutan melonjak di mata mereka setelah mereka sampai di konter kristal saat melihat banyak bahan obat langka di sana. Wajah Zian sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat melihat wajah Zian. Dia buru-buru menarik Zian yang tidak mau. Jarinya mengetuk dahi Zian saat dia dengan lembut berkata, "Kakek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Jangan bikin malu aku." Sebagian besar bahan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu. Sejak kapan aku memakannya? Kata Zian dengan kesal saat dia menjawab. "Bahan obat itu paling aman bersamaku. Cara kamu memakannya benar-benar menyia-nyiakannya," kata Xiaoyan dengan lembut terbatuk. Zian secara alami mengabaikan penjelasan yang Xiaoyan berikan berkali-kali sebelumnya. Tatapan matanya yang besar menjadi lebih kesal. Xiaoyi hanya tersenyum ketika dia mengamati kedua orang yang bertengkar karena ramuan obat. "Tuan, apa Anda berencana menukar bahan obat?" kata seorang wanita dengan suara lembutnya yang terdengar di belakang Xiaoyan. Xiaoyan menoleh saat dia mendengar suara lembut, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah yang cantik dengan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan untuk dilihat di balik balutan gaun istana. Di belakang wanita itu ada lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno. Pada saat ini lelaki tua itu menutup matanya sedikit, tampak seolah-olah dia sedang tidur. Namun dengan pikiran spiritualnya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis yang tidak lebih buruk dari Fama. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua itu secara samar merasakan aura yang luar biasa panas dari mata Xiaoyan hingga ia mengeluarkan suara terkejut. "Yan tua, ada apa?" tanya wanita itu terkejut ketika dia mendengar suara terkejut dari pria tua berambut putih itu dan bertanya dengan ragu. "Tidak ada," kata Yan tua berkedip sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun Yan tua tidak mengatakan apa-apa, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Matanya beralih ke Xiaoyan dengan tatapan yang dalam. Senyuman di wajahnya bahkan menjadi lebih mengharukan. "Aku pemilik tempat ini. Tuan bisa memanggilku pemilik Yao." "Boleh aku tahu nama Tuan?" tanya wanita itu dengan bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. "Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xiao," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Namun kehati-hatian muncul di hatinya. Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara. Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar, kemungkinan besar hati seseorang secara tidak sadar akan dipengaruhi olehnya. Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata pemilik Yao saat melihat sikap Xiaoyan yang tenang. Ia tidak menyangka meskipun pihak lain masih muda, ia sebenarnya dapat mengabaikan keterampilan sihirnya yang berasal dari metode Qi khusus yang dia latih. Sepertinya orang ini memang tidak sederhana. "Pemilik Yao, aku pikir Anda juga harus menyadari mengapa saya datang ke lantai 2 ini. Boleh saya tahu jika Anda memiliki 3 bahan obat yang saya butuhkan?" tanya Xiaoyan yang tidak mengatakan kata-kata yang lebih sopan saat dia memulai topik utama. 3 bahan obat yang Tuan butuhkan dapat dipertimbangkan di antara bahan teratas bahkan di lantai 2 ini. "Tuan sudah tahu aturan rumah 1000 obat kita, bukan?" kata pemilik Yao tersenyum dengan cara yang menyihir. "Aku sudah tahu. Boleh saya tahu jenis pil obat apa yang dibutuhkan untuk menukarnya?" kata Xiaoyan. "Jangan terburu-buru. Semua alkemis telah datang ke tempat ini juga karena ramuan obat langka ini.
Setiap kali kita menemukan bahan obat langka, akan ada cukup banyak alkemis yang datang yang akan menukar pil mereka. Hari ini kebetulan akan ada pertukaran pil obat. Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat, kata pemilik Yao tersenyum. Kalau begitu, bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkan bahan obat? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Itu juga semacam lelang, namun di sini kami tidak membutuhkan koin emas. Sebaliknya kita akan melihat apakah orang yang menawar dapat memperbaiki pil obat yang memuaskan kita, kata pemilik Yao tersenyum. Dia segera menoleh ke Yan Tua di sampingnya. Yan Tua, sudah hampir waktunya, mari kita mulai pertemuan pertukaran pil, kata pemilik Yao. Yan Tua sedikit mengangguk, dia segera berjalan menuju panggung tinggi di ruang lelang. Dia mengangkat tangannya dan memukul bel perunggu di sampingnya. Segera suara dering yang jelas bergema di seluruh ruangan. Bawakan obatnya, kata Yan Tua memerintahkan. Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera mengeluarkan piring perak dengan sikap hormat. Kotak giok yang tertutup rapat diatur dengan rapi di atas piring perak dan ditempatkan di atas meja batu satu demi satu dan dibiarkan terbuka, membuat aroma obat yang langka langsung melonjak keluar. Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menarik napas dengan lembut. Sukacita terungkap di wajah mereka. Jelas kumpulan bahan obat langka dari rumah 1000 obat ini menyebabkan mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut kalau aku tidak mampu membelinya. Sebuah tawa yang keras tiba-tiba muncul membuat suasana menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan terkejut ketika mereka melihat seorang lelaki tua berwajah merah dengan jubah kuning muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah itu. Kejutan melintas di wajahnya. Orang tua itu sebenarnya adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan kemampuannya sedikit lebih kuat dari Yan Tua. Saya sangat senang karena Kisan Tua bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya pertukaran pil belum dimulai, kata pemilik Yao tersenyum yang segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap yang mengundang dengan hormat. Melihat sikap pemilik Yao, tetua Kisan terus tertawa keras dan tanpa basa-basi segera menuju deretan di depan panggung dan duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiaoyan sebelum mengalihkan pandangannya. Pemilik Yao menghela napas lembut tanpa ada yang memperhatikan saat hatinya diam-diam mengumpat. Setiap kali orang tua ini datang, dia selalu mengandalkan posisinya di dalam kota Kaisar Hitam, yang menyebabkan orang lain takut untuk bertukar pil. Ketua Kisan yang berwajah merah adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam, dan telah mencapai alkemis tingkat 6 belum lama ini. Dengan mengandalkan kekuatan sekte iblis hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota Kaisar Hitam. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya mendapatkan ketiga bahan obat yang diinginkannya setelah memperbaiki spirit pil tingkat 5 yang kualitasnya melebihi spirit pil tingkat 5 yang dimiliki Kisan. Xiaoyan mengabaikan tatapan amarah dari Kisan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ketika dia merasakan angin kencang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera doci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya hingga akhirnya menghancurkan serangan diam-diam itu. Riak energi yang meledak menyebabkan semua orang di ruangan buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiaoyan yang tubuhnya ditutupi oleh doci hijau. Cukup banyak orang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan doci dari Do Huang yang melonjak pada tubuh Xiaoyan. Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Kisan yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiaoyan. Tak disangka kalau teman ini sebenarnya adalah seorang Do Huang. Anggap saja saya sudah buta. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun, kata Kisan yang tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiaoyan dan buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiaoyan dengan kejam saat dia menatap Kisan. Dia berbicara dengan suara yang keras. Jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuhmu hanya karena kamu adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam. Xioi dan Zian perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Kisan. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Kisan nampak berubah. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu kekuatan Xiaoyan. Selain itu, Xioi dan Zian di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Karena itu, dia hanya bisa berbicara dengan senyuman yang dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Aku ingin lihat apa kamu masih bisa sombong saat kita bertemu lagi, kata Kisan seraya mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata itu. Dia membawa amarah di dalam hatinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Kisan ini mungkin tidak disukai.
Tetapi pengaruhnya di kota Kaisar Hitam sangat besar. Selain itu, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membiarkan semuanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Dia orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah penting, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Kata pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah semua alkemis lainnya pergi. Xiaoyan hanya tersenyum, langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Apa kamu bisa memberitahu saya?" "Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika saya tahu tentang itu," kata pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. "Apa pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh bodhisatwa?" kata Xiaoyan. Pemilik Yao dan Yan Tua segera terkejut setelah mendengar nama itu. Mereka segera tenggelam dalam pikirannya. "Menurut yang aku tahu, itu adalah benda misterius yang dikeluarkan dari permukaan hati bodhisatwa. Dari sejenis pohon kuno misterius yang ada di dalam gunung yang dinamai pohon kuno bodhisatwa. Jika air liur transformasi tubuh bodhisatwa diserap, maka dapat mengganti hati dan memperkuat jiwa seseorang," kata Yan Tua berapi-api. Xiaoyan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Tak disangka mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai air liur transformasi tubuh bodhisatwa setelah mereka tiba di sini. Dari beberapa buku kuno dikatakan bahwa pernah ada seorang dosen telah menelan hati bodhisatwa. "Apa Yan Tua tahu di mana pohon bodhisatwa itu?" tanya Xiaoyan dengan ekspresi serius. "Pohon kuno bodhisatwa itu mungkin bisa dianggap sebagai keberadaan yang langka di zaman kuno. Kemungkinan aku tidak akan hidup sampai hari ini jika aku tahu," kata Yan Tua tanpa sadar tertawa. Ekspresi Xiaoyan nampak kusam saat mendengar itu. Sepertinya ia tidak akan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa dengan mudah. Pikir Xiaoyan seraya menghela napas agak menyesal. Namun jika itu hanya air liur transformasi tubuh bodhisatwa, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan, kata Yan Tua tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan yang kusam. "Aku telah mendengar ada harta itu dalam lelang besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini." Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak di mata Xiaoyan dan Xiaoyi ketika mereka mendengar itu. "Namun sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan harta itu dari pelelangan. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisatwa jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisatwa, akan tetapi masih banyak faksi yang mendambakannya. Karena ada rumor yang mengatakan bahwa selama seorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisatwa, maka ia akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisatwa," kata Yan Tua. "Apa memang benar begitu?" kata Xiaoyan terkejut dan buru-buru bertanya. "Aku sendiri tidak yakin apa itu benar. Bagaimanapun tidak ada yang tahu apakah berita itu sengaja disebarkan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk meramaikan pelelangan mereka," kata Yan Tua menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangguk. Taktik lelang itu sangat umum. Namun terlepas dari apakah harta itu terkait dengan hati bodhisatwa, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. "Terima kasih Yan Tua atas informasinya," kata Xiaoyan tersenyum seraya menangkupkan tangannya dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Yan Tua perlahan menarik pandangannya setelah melihat kelompok Xiaoyan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sepertinya dia memiliki minat yang besar terhadap harta itu, namun terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik dengan benda itu. Alasannya dua kata sederhana itu, doseng, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meski orang itu masih muda, namun kekuatannya tidak lemah. Lagi pula gadis kecil dan wanita di sampingnya itu juga bukanlah orang biasa. Metode Qi yang saya latih sangat sensitif terhadap hal-hal semacam itu. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak kalah dengan Tuan Yan ini. Mungkin dia akan berhasil mendapatkannya," kata pemilik Yao tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas setelah berjalan keluar dari rumah 1000 obat. "Sepertinya kita tidak sia-sia kali ini. Akhirnya kita berhasil juga mendapatkan harta itu di sini," kata Xiaoyan menoleh ke Xiaoyi di sampingnya dan tertawa. Xiaoyi tersenyum, hatinya juga sedikit bersemangat. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa adalah yang paling sulit ditemukan. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan segera bisa mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Tapi bukan hal yang mudah untuk mendapatkan harta itu mengingat apa yang dikatakan Yan Tua sebelumnya, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya dan menghela napas. "Kita akan mencoba yang terbaik sekalipun jika harus curang." Waktu itu dia secara diam-diam membunuh pemimpin junior Sekte Darah untuk mendapatkan potongan peta api Lotus Iblis. Membunuh orang dan merebut harta adalah sesuatu yang sudah biasa di wilayah sudut hitam. Ia tahu bahwa pasti ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena itu bahkan jika seseorang benar-benar berhasil memenangkan lelang, kemungkinan besar sangat sulit baginya untuk berhasil membawanya pulang tanpa memiliki kemampuan sejati. Xiaoyi sedikit terkejut saat mendengar itu.
Kemana kita harus pergi selanjutnya? Kata Xiaoyi. Kita akan pergi ke pavilion Kaisar Hitam. Aku juga akan memperbaiki pil obat di sana, kata Xiaoyan. Mengapa kita ke sana? Bukankah orang tua berwajah merah itu adalah seorang dari Sekte Kaisar Hitam? Kata Xiaoyi dengan ragu. Dengan kekuatan kita, kemungkinan pemimpin Sekte Kaisar Hitam tidak akan datang dan mencari masalah dengan kita hanya karena dendam kecil selama dia tidak bodoh. Xiaoyan akhirnya muncul di pavilion Kaisar Hitam yang telah dipenuhi oleh banyak orang-orang kuat. Tak jauh dari tempatnya, ia telah merasakan 2 dohwang dan 7 doang. Xiaoyan baru saja akan masuk ketika lelaki tua berjubah biru terus tersenyum saat dia melangkah maju dan berbicara. Ini adalah tempat Sekte Kaisar Hitam menghibur para tamu VIP. Boleh saya tahu apa Anda memiliki token? Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua di depannya dan menemukan bahwa dia juga seorang 7 bintang dohwang. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke pria tua itu sebelum menyerahkan tokennya. Pria tua itu tersenyum lebar setelah menerima token sebelum bertanya. Aku Ceceng, Panatua dari Sekte Kaisar Hitam. Kalian bertiga terlihat asing. Boleh saya tahu nama Anda? Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.